kita tinggalkan. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi eh, kata haram. Ya, kata haram dalam Al-Quran ada 72 kali. Dari 72 itu ada 19 kali ya kata haram yang disebutkan oleh Al-Quran yang berhubungan dengan apa namanya, berhubungan dengan makanan dan minuman. Oke, baik, ini salah satu contoh ya. Saya sampaikan beberapa ayat Al-Quran. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman iturra ghaira baghin wala adin fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah hanya mengharamkan 4 hal, Bapak Ibu ya. Makanan sebanyak banyaknya jenis, banyaknya segala banyak jenis makanan yang ada kita tahu di alam dunia ini, hanya 4 yang Allah haramkan. Nah, kan luar biasa ya. Hanya 4 loh Bapak Ibu, semuanya halal kecuali 4 ini. Apa itu? Al-maita wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Yang pertama al-maitah. Maitah itu artinya bangkai. Ya. Bangkai itu meliputi semua hewan, mau hewan ayam, hewan ini. Nah, kemudian ada wadam, darah yang apa namanya, yang mengalir. Kalau darah tidak mengalir kayak hati, paru-paru, empela, apa ya, paru-paru, maka itu malah malah halal. Nah, kalau darah yang mengalir kayak misalnya ya, saya tidak tahu di daerah Bapak Ibu di Jogja itu masih ada praktek orang nyembelih ayam terus darah darah sembelihan itu ditadah ya, ditadai, kemudian dikeringkan, diolah, dijual ya. Nah, seperti paru-paru kesannya itu. Wah, itu haram itu ya. Itu haram karena masuk kategori adam, yang darah yang mengalir. Kemudian walahmal khinzir, ada babi ya, babi, dan ditambah keterangan dalam hadis kalbun, anjing ya, hewan yang diharamkan itu dua itu ya, haram mutlak itu ya. Dia karena apa namanya? Babi dan anjing. Kemudian wama uhilla bihi li ghairillah, semua hewan yang halal tapi matinya dengan cara tidak disembelih secara syar'i. Ya, itu maka hukumnya menjadi bangkai. Jadi intinya ya bangkai itu ya, bangkai hewan mati yang matinya tidak melalui sembelihan yang halal. Ya, sembelihan halal itu apa? 4 tenggorokannya, 3 saluran ya, saluran tenggorokan, nafas, dan kerongkongan itu putus. Ya, nah itu syaratnya. Kalau tidak terputus, maka itu bangkai namanya. Tidak lagi, tidak boleh kita makan. Nah, ini Bapak Ibu juga harus mulai aware ya, mulai aware. Kalau Bapak Ibu biasanya masih ada praktek-praktek ayam misalnya ya, yang paling sering ayam itu kita lihat lehernya. Kalau dia ternyata bolong, nah itu berarti nggak disembelih secara halal, secara syar'i. Haram itu bangkai Bapak Ibu ya, hati-hati ya. Ada kadang-kadang kan cuma dibolongin aja ya. Ada yang cuma bolongan itu bangkai itu karena tidak terputus 3 salurannya itu. Ya. Nah, harusnya di ini. Kalau Bapak Ibu apa melihat seperti itu, sudah itu bangkai dibuang, itu nggak boleh kita konsumsi haram. Ya, oke. Nah, lanjutnya kemudian oke. Sama ini eh qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rizsun aw fiskun uhilla li ghairillahi bih faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Ini menekankan bahwa Allah hanya mengharamkan 4 hal untuk kita makan. Bangkai, ya, darah mengalir, babi, anjing. Itu bangkai itu artinya apa?
Hewan yang mati yang disembelih tidak atau matinya tidak melalui sembelihan yang syar'i halal, itu bangkai. Selain itu Allah halalkan. Allah halalkan, ya. Tapi ada tambahan juga keterangan hadis, ada hewan yang dilarang dibunuh, ada hewan yang harus kita bunuh, itu juga haram kita konsumsi karena ada keterangan hadis kayak yang berbisa, ular, gitu, buaya itu ya, itu yang diharamkan juga. Nah, Bapak Ibu, selain itu, ah, famanitur ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Tapi Allah haramkan empat hal itu, empat makanan itu yang Allah haramkan. Kalau dalam kondisi darurat, famanitur ghaira baghin wala adin fala isma alaih, maka dia halal, ya, bahkan harus wajib. Apa contohnya? Bapak Ibu dalam kondisi kritis, ya, yang ada makanan hanya gulai babi, atau sate anjing, hanya ada itu, ya. Tapi kalau Bapak tidak makan itu menjadi mati, maka hukum memakan gulai babi yang haram itu wajib, bukan sekedar halal, sudah kembali menjadi halal dan kita wajib untuk menyelamatkan nyawa kita. Itu namanya famanitur ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Kalau dalam kondisi darurat, nyawa menjadi ancaman, maka semua yang haram menjadi halal, ya, dengan catatan hanya menyelamatkan nyawa kita. Oke. Ini ayat di Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal aslam wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Kalau tadi bicara makanan ada empat yang Allah haramkan, ini ada makanan minuman cuma satu yang Allah haramkan. Nah, kan luar biasa Allah itu, ya. Allah itu sayang betul sama kita, makanya alam semesta ini diciptakan untuk manusia, ya. Maka ini semuanya untuk manusia. Allah hanya mengharamkan empat hal itu, makanan dan satu dari minuman. Apa? Al-khamru. Khamr. Khamr itu apa? Kalau bahasa Bapak Ibu yang akademik itu, ya apa bahasanya itu? Khamr itu adalah alkohol yang kandungan etanolnya 0,5% ke atas. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kandungan etanolnya di bawah 0,5%, maka dia tidak disebut khamr. Alkoholnya tidak najis, ya. Jadi Bapak jangan mengeneralisir semua alkohol, ya. Nah, kecuali alkohol itu produksi dari pabrik minuman keras, maka kita tidak perlu lagi melihat konten ingredientnya itu, apakah etanolnya itu sudah 0,5% atau 0,5% atau tidak, ya. Oke, jadi hanya itu yang Allah haramkan. Makanan ada 4, minuman cuma 1, ya. Minuman yang kandungan etanolnya 0,5%. Mengapa 0,5%? Ya karena alat bisa mendeteksi segitu. Segitu itu titik iskarnya, muskirnya itu di situ. Kalau mungkin ada, bisa jadi alatnya nanti lebih canggih lagi, terdetek 0,3 ternyata. Nah, bisa jadi. Angka itu sangat bisa jadi relatif, bukan sesuatu ketentuan agama. Ini agama menyerahkan kepada teknologi, ya, teknologi untuk menentukan kadar itu, kadar muskir. Karena Nabi menentukan kullu muskirin haramun, qaliluhu wa katsiruhu haramun. Kalau itu sudah masuk kategori muskir, kategori khamr, qaliluhu wa katsiruhu haramun, ya. Baik satu tetes ataupun satu gelas itu hukumnya sama-sama haram. Oke, lanjut. Ya, ini ayatnya innama yuridu syaiton ayyuki abainakumul adaw wal baghdha fil khamri wal maisiru wa yasuddukum an dzikrillahi anis sholati fahal antum muntahimun, ya. Afal antum muntahun, ya. Baik, ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang, seperti yang saya sampaikan di awal, Allah melarang itu untuk kita kok, untuk kebahagiaan kita, untuk ketenangan hidup kita, kebahagiaan, kecentraman hidup kita.
Makanya kenapa Allah larang? Karena minum-minuman homer itu, minuman keras itu pada hakikatnya adalah jeratan setan, ya, agar kita terjerumus. Ketika kita terjerumus dengan jeratan setan, maka kita akan jauh dari rahmatnya Allah. Kalau sudah jauh dari rahmatnya Allah, maka hidup kita menjadi gersang, hidup kita menjadi kering, hidup kita menjadi jauh dari rasa bahagia, damai, tentram, sentosa. Yang ada adalah kering. Kering itu artinya apa? Hidup kita menjadi gelisah, hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak tenang. Wah, pokoknya kita disiksa oleh itu oleh Allah, ya, karena jauh dari rahmatnya Allah. Oke. Ada halal toyib dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran menyebut 39 kali kata halal dalam berbagai variannya. Halal yang berkaitan dengan makanan 22 kali yang tersebar dalam 17 ayat. Sementara toyib disebut 46 kali dalam Al-Quran. Yang berkaitan dengan makanan disebut 26 kali. Penyebaran keduanya secara bersamaan halalan toyiban hanya terdapat 8 kali, ya. Baik, Bapak Ibu, eh, mohon dibantu, ini penting. Calon-calon auditor halal itu harus bisa memahami apa beda antara halal dan toyib. Nah, ini sering saya katakan, ini keyword, ya. Nah, kata kunci yang harus Bapak Ibu kuasai betul, ya. Apakah halal dan toyib itu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Monggo. Halo? Ya, Kiai. Silakan. Izin menjawab kalau halal tadi terkait dengan apa namanya syariat tadi ya. Eh, Yeah, apa namanya hukum tadi yang Kiai sampaikan di Al-Quran tadi ya, bahwa ini yeah. boleh dimakan atau ini tidak gitu ya. Apa namanya kalau tauhid itu lebih ke, kalau kami di apa di orang bioteknologi itu bicara food safety gitu ya. Produk Ah, yang aman dan sehat gitu ya. yeah. Itu mungkin ya, terima kasih. Jadi bedanya apa? Sepemahaman kami ini, kalau yang halal tadi kan terkait dengan, kan tidak semua barang yang bersih atau higien itu boleh. Nah, itu masuk kategorinya halal atau haram gitu tadi ya. Tapi Ah, insya Allah yang produk halal itu ya diupayakan untuk jadi produk yang toyib gitu. Karena yang toyib ah. belum tentu halal gitu ya, Kiai. Nah, bagus. Saya mau tanya itu, apakah yang halal pasti toyib atau yang toyib pasti halal? Nah, itu pertanyaannya yang bagus itu. Apa Bapak Ibu? Ada yang bantu jawab? Kalau hemat kami dua-duanya ya. Jadi tidak bisa misalnya contoh ayam disembelih gitu ya. Secara prinsip tadi empat saluran itu putus kemudian baca Bismillah atau menyebut atas nama Allah. Tapi kemudian cara memasaknya tidak sehat gitu ya. Atau bercampur dengan barang-barang yang mungkin tidak najis gitu ya. Otomatis tidak toyib gitu. Jadi tidak Oke, bisa kalau halal pasti toyib, toyib pasti halal ya belum tentu juga. Dua-duanya harus saling bagus. melengkapi gitu. Bagus, luar biasa. Ada yang bisa bantu lain? Ini saya semakin bingung ini. Ada yang bisa Izin, bantu? izin Ah, Pak Kiai. yes, Assalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Salam. Ibu siapa? Mungkin fokusnya lebih ke kalau untuk halal ini menyangkut hukum syariat, tapi kalau untuk toyib ini lebih menyangkut ke kualitas dan kemanfaatannya seperti apa. Jadi kalau untuk halal itu apakah boleh dikonsumsi atau digunakan seperti itu kalau untuk kehalalannya. Namun kalau untuk toyib apakah ia baik, sehat, Boleh. aman, dan layak seperti itu. Seperti contohnya, jika ayam yang disembelih sesuai dengan syariat dan masih segar, itu artinya bisa menjadi halal dan toyib. Namun apabila ayam yang disembelih sesuai syariat, namun kondisinya sudah membusuk, artinya hal tersebut halal tapi tidak toyib lagi. Seperti itu mungkin. Kesimpulannya, halal belum pasti toyib, toyib belum pasti halal. Tapi kalau toyib, insya Allah Pasti apabila halal. memang
tidak pasti juga, tapi apabila memang selain dari 4 hal yang tadi haram, itu bisa halal. Berarti toyib belum tentu halal, belum pasti juga. Toib halal. Dia menambahkan juga ya Pak Kiai. Ya, ya, gimana? Jadi begini ya, relasi keduanya itu kalau itu memang belum tentu baik ya, seperti yang tadi udah dijelaskan di kapasitasnya. Kemudian untuk yang taib itu belum tentu halal. Jadi saya contohkan mungkin seperti kayak mungkin buah-buahan atau Ah, sayuran gitu kan. ah. Kan toib ya akan kandungan vitamin, tapi cara memperolehnya itu dengan cara mencuri, kan itu kan tidak halal gitu. Toib Oke. tapi belum tentu halal seperti itu Pak Kiai. Baik, saya tanya, apakah ada barang yang toyib tapi tidak halal? Berarti izin Pak Kiai. Hah, Ada. ada nggak? Yang toyib pasti halal, tapi yang halal belum tentu toyib. Nah, gitu. Karena toyib itu pasti dari barang yang halal, ya kan? Tapi ya, yang halal belum tentu toyib. Tadi itu kan, nah, higien apa enggak, baik apa enggak, sesuai enggak. Kalau alergi, nah itu menjadi tidak toyib. Orang asam urat, kolesterol, makan udang, seafood, nah itu tidak toyib meskipun halal. Gitu ya. Nah, tapi yang toyib itu pasti berasal dari barang yang halal. Nggak ada haram toyib itu ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, lanjut. Semoga bisa. Masih ada waktunya Pak Aldo? Ya, Pak Yai, mohon izin kami Ya. menyampaikan waktunya kurang 5 menit nih Pak Yai. Baik. Nanti mungkin diskusi bisa dilanjut, pertanyaan-pertanyaan nanti bisa sampaikan ke saya dan saya akan sampaikan ke Pak Yai. Oh, siap, siap. Lanjut Ya, aja ini ayat-ayat nanti bisa baca sendiri ya. ya, Contohnya halal dan thayyiban. Makanya ah, kulu mah. Nah, ini penyebab haram dan halalnya makanan itu karena 4 hal ini. Pertama karena najis, ya. Makanan haram, minuman tuh haram karena najis, ya. Karena ada terkena najis ataupun makanan itu memang mengandung bahan najis. Oke ya. Tapi bukan berarti eh, apa namanya ya, penyebab salah satu penyebabnya adalah najis. Oke ya. Bukan satu-satunya haram, ya haram tuh karena najis saja, tapi tidak, tapi ada lagi faktor kedua, bisa jadi karena kotor atau menjijikkan, ya, kotor ikdar ataupun al-khabas, dan ini sangat subjektif ya. Kalau misalnya kayak menjijikkan, ada binatang hewan seperti misalnya kalau saya contohkan, saya sendiri welut, Bapak Ibu paham ya, belut ya, belut kayak lele itu yang licin. Nah, itu halal. Tapi saya jijik, maka bagi saya belut itu haram, gitu ya. Ada faktor rasa jijik. Islam melarang kita memakan sesuatu yang kita jijik, itu intinya ya. Wong jijik kok dimakan, itu haram itu. Oke ya. Kita mencela makanan aja ndak boleh, apalagi yang jijik. Yang ketiga karena doror. Kalau kita makan lalu kita menjadi sakit, itu haram makanan itu meskipun halal. Berarti tidak toyib. Ya, itu tidak tahu ya, kayak contohkan saya tadi itu, dia punya asam urat atau kolesterol yang tinggi, maka udang atau seafood yang menyebabkan kambuhnya asam urat dia sehingga dia tidak bisa jalan, bengkak semua, menyiksa tubuhnya, maka makanan itu haram bagi dia, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi penyebabnya karena doror, ada unsur doror yang membahayakan tubuhnya meskipun halal, untuk dia menjadi haram. Kenapa? Karena Tuhan Islam tidak mengajarkan untuk menyiksa tubuh kita, ya. Itu Islam itu mengajarkan kepada kita sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Oke, terakhir karena faktor memabukkan atau iskar tadi ya. Kalau ada unsur memabukkan, maka makanan dan minuman itu menjadi haram. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam 5 menit ini. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Pak Aldo. Monggo. baik, Pak Yai. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu peserta pelatihan auditor halal, izin saya menyampaikan, memang
tentu saja materi Pak Yai membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang, namun demikian karena keterbatasan waktu, jadi nanti beberapa pertanyaan akan saya rangkum ataupun nanti Bapak Ibu boleh bertanya via apa namanya chat, dan karena memang ini sudah sebagian sudah mulai ada mendekati adzan maghrib sehingga memang kita harus hentikan. Mungkin dari Pak Yai ada yang mau disampaikan Pak Yai untuk penutup Pak Yai? Baik, terima kasih. Mohon maaf karena memang rezim waktu ya. Waktunya memang tidak mencukupi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya doakan semua Bapak Ibu ini lulus jadi auditor halal ya, selamat Amin. bekerja. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, ayo kita niati karena tugas auditor halal itu tugas yang sangat mulia. Ayo kita jadikan ini sebagai ladang ibadah kita. Ya, tadi saya sampaikan taklifi itu artinya apa? Semua perbuatan itu akan menjadi bernilai ibadah kalau kita niati ibadah, ya. Makan itu tidak akan jadi ibadah, tidak berpahala kalau kita tidak niati beribadah. Begitupun ketika Bapak Ibu menjadi auditor nanti mengaudit, niatkanlah ini sebagai ibadah. Ibadah apa? Menjalankan perintah Allah, menegakkan syariat Allah, mencegah, menjaga agar saudara-saudara kita terhindar dari mengkonsumsi barang yang Allah haramkan. Itu kita niatkan seperti itu, ya. Nah, itu akan menjadi ibadah dan akan menjadi pahala bagi kita. Dan itu luar biasa nanti Bapak Ibu, kalau itu semua kita lakukan, itu jadi tabungan amal kita. Kita tidak perlu berbicara tentang apa efek dari semuanya itu, Allah yang akan menjadikan menjaga kita semua. Jadi sekali lagi itu yang saya sampaikan. Selamat, insya Allah saya doakan lulus semua. Ayo Bapak Ibu, nah jadi auditor yang handal karena di lapangan banyak sekali godaan-godaan ya. Kita bismillah niati ibadah, Allah yang akan mencatat semua amal kebaikan kita ya, dan Allah yang akan membalas semua amal kebaikan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Matur nuwun sangat Prof. Saya Terima pamit. kasih. Matur nuwun, selamat beraktivitas kembali. Baik Ibu Bapak, alhamdulillah untuk sesi ini sudah selesai ya. Jadi pada kesempatan ini saya sekali lagi memberikan kesempatan kalau nanti Bapak Ibu ada yang harus ditanyakan, namun demikian karena keterbatasan waktu, boleh chat di MOT ataupun nanti di grup, nanti kita akan rangkum dan coba untuk kita komunikasikan dengan beliau. Dan Bapak Ibu, saya mewakili Master of Training, Ibu Elia. Saya akan coba menutup sesi di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa sampai ketemu besok pagi, on time ya. Masih semangat kan ya, Bapak Ibu? Masih. Baik, saya akan akhiri. Sampai ketemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Pak Ian Aldo, mohon izin boleh Ya, bertanya? gimana Bu Ponco? Ini saya Bu Dea. Oh, Bu Dea, ya. Iya. Tadi pagi disampaikan bahwa penugasan bisa dikerjakan mulai malam hari ini. Ya. Tugasnya itu apa ya gitu biar saya cicil gitu ya dari sekarang Oke. ya. Jadi nanti kan ada materi teknis Ibu. Jadi sebentar. Tugas itu kalau memang hari ini belum ada tugas kan? Belum. Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti Belum nyampe. Oke. Nanti pada saat sesi materi UK1 ya, UK2, UK3 dan sebagainya ya. Ditunggu ya Ibu ya. Dan jangan lupa untuk berkomunikasi dengan fasilitatornya masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu silakan untuk berkomunikasi aktif dengan fasilitatornya masing-masing. Mungkin demikian, ada yang lain? Ya, udah cukup. Udah mau maghrib. Cukup? Oke, baik. Selamat beristirahat ya Bapak Ibu. Semangat. Mudah-mudahan semuanya dilancar dan lulus semua. Terima kasih. Saya akhiri untuk yang kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.